Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haira Dawiyatul Haj dari Prodi Administrasi Rumah Sakit dengan NIM 11016161223049. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah basis data, yaitu analisis jumlah pendonor darah berdasarkan jenis kelamin di UTD RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya dari tahun 2021 hingga 2024. Kemudian di sini saya akan memaparkan isinya, yaitu ada latar belakang, di mana data yang berkaitan dengan donor darah di UTD RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, memiliki sifat yang bersejarah dan beragam karena mencakup faktor waktu, jenis kelamin, dan lokasi. Informasi ini tidak hanya berfungsi untuk pencatatan, tetapi juga untuk menganalisis pola, menilai ketersediaan darah, dan mendukung keputusan manajerial. Oleh karena itu, analisis kebutuhan sistem sangat penting agar dapat mengelola dan menganalisis data dengan baik serta mendukung penggunaan basis data relasional, tempat penyimpanan data, dan analisis data. Kemudian ada analisis kebutuhan data, di mana isinya yaitu ada 3 poin. Poin yang pertama, data wilayah administratif. Data wilayah dibutuhkan untuk mengelompokkan dan menganalisis jumlah pendonor darah berdasarkan lokasi. Data wilayah juga meliputi analisis distribusi pendonor darah per wilayah, mendukung integrasi data pendonor dengan struktur administrasi pemerintahan. Kemudian poin yang kedua, ada data kategori pendonor atau jenis kelamin. Data jenis kelamin digunakan sebagai dasar klasifikasi pendonor darah. Data yang dibutuhkan yaitu ada ID jenis kelamin, kemudian jenis kelamin yang mencakup laki-laki dan perempuan. Kemudian di sini juga data diperlukan untuk analisis perbandingan jumlah pendonor laki-laki dan perempuan, kemudian identifikasi kelompok pendonor yang lebih dominan. Poin yang terakhir yaitu data pendonor darah. Data pendonor darah merupakan data inti sistem. Di sini ada data yang sangat dibutuhkan, yaitu tahun pendonor seperti dari tahun 2021 hingga 2024, kemudian ada kota atau kabupaten, jenis kelamin, jumlah pendonor darah, dan yang terakhir ada satuan atau orang. Data ini menjadi dasar analisis tren pendonor, perencanaan stok darah, evaluasi kinerja UTD per tahun. Kemudian di sini ada analisis kebutuhan sistem informasi. Yang pertama, kebutuhan penyimpanan data. Sistem harus mampu menyimpan data pendonor darah secara historis, kemudian menjaga konsistensi data wilayah dan jenis kelamin, dan yang terakhir menyimpan data tanpa menghapus data lama. Kemudian kebutuhan ini sejalan dengan sifat-sifat data warehouse yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada berorientasi pada subjek, terintegrasi, bervariasi berdasarkan waktu, dan tidak berubah. Kemudian ada kebutuhan struktur data berdasarkan file progress. Struktur data yang dibutuhkan adalah tabel dimensi, dimensi provinsi, dimensi kota atau kabupaten, kemudian dimensi jenis kelamin, dan dimensi waktu. Kemudian ada tabel fakta, yaitu fakta pendonor darah, yang isinya ada kode kota, ID jenis kelamin, ID waktu, jumlah pendonor, satuan. Struktur ini diperlukan agar sistem mampu melakukan analisis secara multidimensi berdasarkan wilayah, waktu, dan jenis kelamin. Kemudian ada analisis kebutuhan analitik dan pelaporan, di mana isinya yang pertama ada kebutuhan analisis deskriptif. Sistem yang harus mampu menampilkan total pendonor darah per tahun, menampilkan jumlah pendonor berdasarkan jenis kelamin, kemudian menampilkan distribusi pendonor per wilayah. Lalu ada kebutuhan ini didukung oleh operasi relasional seperti selection, projection, dan join. Kemudian poin selanjutnya ada kebutuhan analisis tren. Sistem perlu mendukung perbandingan data antar tahun, misalkan dari tahun 2021 hingga 2024. Identifikasi kenaikan dan penurunan jumlah pendonor, kemudian analisis tren pendonor darah secara historis. Analisis ini mendukung evaluasi kebijakan dan perencanaan kegiatan donor darah. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan analisis data mining. Berdasarkan bagian data mining dan KDD, sistem perlu mendukung yaitu ada analisis deskriptif, pengkajian pola jumlah donor setiap tahunnya,
ada analisis tren, pemeriksaan perubahan jumlah pendonor darah, kemudian ada analisis prediktif, perkiraan jumlah pendonor untuk tahun yang akan datang. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar strategi peningkatan donor dan perencanaan stok darah. Kemudian ada analisis kebutuhan pengguna. Yang pertama, kebutuhan manajemen atau pengambilan kebijakan, yang dimana isinya ada informasi ringkas dan akurat terkait jumlah pendonor darah, laporan tren pendonor tahunan, dan yang terakhir ada dasar data untuk perencanaan stok darah dan kebijakan di UTD. Yang kedua ada kebutuhan petugas UTD. Data jumlah pendonor per tahun, kemudian informasi perbandingan pendonor laki-laki dan perempuan, kemudahan input dan pengelolaan data pendonor darah. Dan yang ketiga ada analisis kebutuhan output. Sistem diharapkan mampu menghasilkan laporan jumlah pendonor darah per tahun, grafik perbandingan pendonor berdasarkan jenis kelamin, grafik tren pendonor darah dari tahun 2021 hingga 2024, dan yang terakhir ada dashboard ringkasan data pendonor darah. Kebutuhan output ini selaras dengan tujuan penerapan data warehouse dan data mining dan analitik data pada sistem pendonoran darah. Kemudian di sini selanjutnya ada tampilan sistem interface. Bisa dilihat di tampilan yang pertama yaitu ada login dan dashboard. Slide ini menampilkan sistem analisis pendonor darah UTD RSUD Dr. Soekarjo yang berfungsi sebagai pusat informasi yang menyajikan ringkasan data pendonor secara real-time meliputi jumlah pendonor, tren tahunan, serta pendampingan berdasarkan jenis kelamin. Informasi ini membantu pengambilan keputusan dan memantau ketersediaan darah secara cepat dan akurat. Kemudian yang selanjutnya ada tampilan data wilayah dan jenis kelamin. Penyajian data secara terstruktur memungkinkan analisis distribusi pendonor dan setiap kecamatan, serta perbandingan jumlah pendonor laki-laki dan perempuan. Teknik interpretasi ini membantu mengidentifikasi wilayah dengan partisipasi rendah untuk perencanaan program donor darah yang lebih efektif. Kemudian yang selanjutnya ada tampilan data pendonor darah atau rekapitulasi, di mana tampilan ini meliputi jumlah pendonor, lokasi, dan periode waktu tertentu. Teknik interpretasi data digunakan untuk mengamati pola pendonoran, tren peningkatan atau penurunan, serta mengevaluasi efektivitas kegiatan donor darah yang telah dilaksanakan. Kemudian ada tampilan yang terakhir yaitu grafik dan laporan rekomendasi. Grafik memudahkan pemahaman tren dan perbedaan jumlah pendonor antar wilayah maupun jenis kelamin. Berdasarkan interpretasi data tersebut, sistem menghasilkan rekomendasi yang strategis untuk meningkatkan partisipasi pendonor dan menjaga ketersediaan stok darah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.